Selamat pagi, Shalom sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Tentu kita boleh bersyukur ketika pagi ini kita boleh membuka mata, kita boleh menerima kesempatan untuk hidup di hari baru. Dan tentu semua itu bukan karena kekuatan kita, namun semata karena anugerah Tuhan. Maka sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita di pagi ini, di hari ini, mari bersama kita mengawalinya dengan mendengarkan sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi, siaran Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Di edisi Senin 8 Desember 2025. Hari ini kita akan bersama-sama menggumuli tema bersungguh-sungguh melalui pembacaan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Karena itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, pagi ini kami bersyukur karena Engkau boleh kembali membangunkan kami, memberi nafas baru, kekuatan baru dan pengharapan baru. Terima kasih untuk hari yang telah Engkau anugerahkan. Kesempatan bagi kami untuk memulai segala sesuatu dengan kasih dan penyertaan-Mu. Maka sebelum kami akan lebih lanjut melanjutkan aktivitas kami, kesibukan kami, pada saat ini kami berhenti sejenak menyediakan waktu kami untuk datang kepadamu. Kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Maka hadirlah Tuhan, biarlah firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami, menguatkan kami yang lemah, menyegarkan kami yang letih, dan memberi arah bagi setiap keputusan yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pembacaan firman hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Nanti saudara boleh membacanya secara pribadi, secara utuh, tetapi pada saat ini saya akan membaca di dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. 1 Tesalonika 4, ayatnya yang pertama sampai yang kedua yang demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengarkan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharanya. Maranatha. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu kebiasaan manusia yang sering kali kita lakukan tanpa sadar, yaitu menyepelekan hal-hal yang kecil. Contoh yang paling gampang, ketika pagi alarm kita menyala, kita mungkin bisa mengatakan, nanti dululah, tidur 5 menit lagi. Atau kita juga sering kali meremehkan pekerjaan yang kecil. Gampang, engkau wae. Tetapi kadang-kadang justru kita melupakan hal itu. Dan disinilah poin pentingnya saudara. Hal-hal kecil seperti itulah yang tanpa sadar membentuk arah hidup kita.
yang kita sepelekan hari ini bisa berubah menjadi kebiasaan di esok hari, dan bahkan bisa menjadi karakter yang membentuk kehidupan kita. Karena itu, di dalam 1 Tesalonika 4, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa mereka diingatkan kembali untuk melakukan segala sesuatu lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang menarik, Paulus di sini tidak menegur jemaat Tesalonika karena mereka gagal. Jemaat Tesalonika sudah melakukan sesuatu yang baik. Tetapi Paulus mengingatkan ada sebuah bahaya. Karena bisa saja jemaat pada saat itu sudah merasa cukup. Bahaya ketika hal-hal kecil itu diabaikan. Bahaya ketika kita itu berhenti bertumbuh karena merasa sudah cukup. Di sini lalu Paulus menyebutkan ada 3 bidang kehidupan di mana kita sebagai pengikut Kristus itu perlu sungguh-sungguh di dalamnya. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh menjaga diri. Ini berkaitan dengan keputusan-keputusan kecil setiap hari. Memilih yang benar, menjaga pikiran dan menguasai diri. Hal yang sepele, tetapi kadang itu justru bisa berbahaya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam kasih. Kasih sering memudar bukan karena masalah besar, tetapi justru karena hal-hal kecil yang kita abaikan. Misalnya, malas menyapa, enggan memperhatikan, atau terlalu sibuk dengan diri sendiri. Lalu yang ketiga, kita diingatkan untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan menjalani tanggung jawab. Paulus berkata, "Hiduplah tenang, uruslah dirimu, dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri." Hal-hal sederhana, tetapi dari sanalah karakter dibentuk. Sahabat Petra yang terkasih, kesungguhan bukan tentang melakukan hal-hal yang besar. Kesungguhan justru tentang menghargai hal-hal kecil yang setiap hari Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita tidak menyepelekan hal yang kecil, Tuhan akan memakai hidup kita untuk hal-hal yang besar, dan hidup kita menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk hidup bersungguh-sungguh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengingatkan serta menegur kami bahwa ternyata seringkali kami memiliki kebiasaan untuk menyepelekan hal-hal yang kecil, atau mungkin ketika kami merasa sudah cukup baik di dalam hidup kami. Melalui Paulus kami diingatkan kembali bahwa kami harus menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ketika kami melayani Tuhan, dan sungguh-sungguh ketika kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil, untuk selalu bertindak serius ketika kami menjalani hari ini. Sesaat lagi Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami akan kembali pada setiap aktivitas dan tugas tanggung jawab kami. Ajarkanlah kami boleh bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Kami yang di rumah, kami yang berada di kantor, kami yang berada di tempat pekerjaan kami yang berada di sekolah. Biarlah Bapa, kami boleh bersungguh-sungguh menjalani setiap aktivitas kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini.
Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan-Mu boleh menjaga dan melindungi kami ketika kami beraktivitas hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan memulai aktivitas kita dan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan kita melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Senin 8 Desember 2025. Saya memohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.